Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Joan Mir finish di urutan ke-6 pada balapan Qatar lalu dengan catatan waktu 42 menit 23,734 detik. Beberapa kendala ia temui, terutama cengkraman ban belakang yang menjadi pengganggu terpusannya. Ia pun meminta Suzuki untuk berbenah jelang MotoGP Mandalika. Saya membuat awal yang baik, saya ada di sana. Perasaan saya benar-benar baik, tapi kemudian saya mulai mengalami masalah. Apa yang terjadi dengan cengkraman belakang? Ini adalah sesuatu yang harus kami perbaiki sedikit, karena bagian belakang banyak penurunan, dan saya mengalami banyak kesulitan untuk membuat motor melaju. Valentino Rossi melakukan presentasi dan pengenalan livery Audi GT3 yang akan ia gunakan pada balap GT World Challenge Eropa tahun ini. Audi A9 terbaru ini dibalut warna kuning khas dari Valentino Rossi. Brand sepatu Skechers juga terpampang besar pada bagian kap mesin yang merupakan sponsor utama dari WRT. Namun juga ada beberapa merek yang memang sudah menjadi sponsor pribadi Valentino Rossi sejak lama, seperti kamera aksi GoPro, perusahaan perbankan asal Italia Mionai, juga Monster Energy. Marc Marquez mengatakan bahwa MotoGP sekarang semakin membosankan. Hal itu dikarenakan penggunaan winglet yang membuat tontonan tidak lagi menarik. Menurutnya, hal ini lebih banyak efek negatif daripada positifnya. Ketika saya pertama kali tiba di MotoGP tanpa winglet, sejujurnya untuk pertunjukan itu lebih baik, lebih mudah untuk menyalip. Anda lebih merasakan slipstream dan Anda merasa lebih. Sekarang ketika Anda mengikuti seseorang, motornya bergetar dengan cara yang aneh. Tapi tanpa sayap lebih sulit untuk mengendarai motor. Lebih mudah untuk melakukan kesalahan. Tapi untuk menyalip juga lebih mudah. Sekarang lebih mudah untuk dikendarai dan lebih sulit untuk melakukan kesalahan. Anda harus berkendara dan mulus. Tapi untuk mengikuti seseorang itu jauh lebih sulit. Marc Marquez harus rela finish di belakang Pol Espargaro pada MotoGP Qatar lalu. Di asapi Pol Espargaro, Marquez pun bereaksi dengan memberikan pujian kepada rekan setimnya itu. Sepanjang akhir pekan, Paul mengendarai sedikit lebih baik dari saya. Cara dia mendapatkan waktu putaran sedikit lebih mudah. Tapi bagaimanapun sejak dia mendapatkan motor baru ini, dia mengendarai dengan sangat baik di Malaysia, Mandalika, di sini di Qatar. Dan bagus untuk memiliki referensi yang bagus. Kami berada di balapan pertama. Kami perlu memahami sekarang apa yang dia lakukan lebih baik akhir pekan ini. Tetapi dia mengendarai dengan sangat baik kali ini. Marc Marquez tampaknya menganalisis performa Red Bull KTM dan Brad Binder, yang pada saat balapan ia berada di posisi ke-17 tepat di belakang Brad Binder pada balapan Qatar lalu. Lap Binder berbeda dari Bastianini. Terkadang Binder sangat cepat, lalu dia melaju lebih lambat lagi.
tetapi berakselerasi dengan sangat cepat dan keluar dari tikungan. Saya masih tidak bisa memahami KTM, dan terutama apa yang saya lihat di belakang Binder. Tapi mereka pasti punya mesin yang bagus. Dia memperlambat motornya dengan ban belakang. Sepertinya dia masih sangat cepat di akhir balapan. Pol Espargaro harus puas meraih podium ketiga pada balapan di Qatar lalu. Bagi Alberto Puig, masalah waktu bagi Pol Espargaro atau Marc Marquez untuk kembali meraih kemenangan dan mendominasi lagi seperti pada tahun 2019. Awalnya saja kami mengira kalau Marc Marquez tidak bisa balapan. Ternyata ia sangat kompetitif dan bisa bersaing untuk pole position. Pol Espargaro pun mengejutkan. Ia bisa bersaing di barisan depan dan menjadi bekal yang baik untuk seri selanjutnya di Indonesia. Pembalap kami tahu apa sisi positif yang bisa menguntungkannya dan menjadi pemenang. Maverick Vinales mengungkapkan sangat sulit memahami motor Aprilia RSGP 22. Ia berjibaku dengan kesulitan di RSGP 22 usai finish ke-12 pada MotoGP Qatar lalu. Hasilnya tentu mengecewakan. Itu tentu tidak memenuhi ekspektasi saya dan tim. Saya tidak membuat kesalahan dalam balapan. Saya juga tidak mengalami keausan ban yang besar. Tapi saya juga tidak bisa menemukan ritme yang kuat. Saya tidak pernah menemukan feeling yang tepat dengan ban depan dan mengalami kesulitan saat memasuki tikungan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan di depan kami. Kami harus mengenal motor ini lebih baik. Raul Fernandez makin percaya dengan potensi RC16 usai melihat Brad Binder meraih podium pada MotoGP Qatar lalu. Ia pun menjadikan Brad Binder sebagai referensi. Bagaimanapun bagi saya sangat penting Brad Binder berada di podium karena dia adalah referensi untuk diikuti dan meyakinkan kami dapat berada di sana. Saya pikir pekerjaan yang kami lakukan akhir pekan ini bagus, tapi perasaan akhir pekan ini sama sekali tidak bagus. Sekarang saatnya untuk melihat data dan menganalisis semuanya dengan lebih tenang. Bagaimanapun ini adalah awal yang baik untuk musim dan Grand Prix pertama saya, dan sekarang sudah memiliki lebih banyak pengalaman untuk masa depan. Pasca memenangi seri perdana MotoGP Qatar lalu, Enea Bastianini sepertinya memberikan semacam pesan tersirat, bisa juga sindiran atau peringatan untuk Ducati. Jika ia tidak mendapatkan kursi di tim resmi di masa depan, ada kemungkinan ia akan pindah tim. Saya sangat nyaman di Ducati. Tujuannya adalah untuk menjadi pembalap tim resmi. Jika pabrikan lain datang, saya tidak akan menutup pintu. Tetapi untuk saat ini saya melihat masa depan di sini. Saya berhak mendapatkan tim resmi. Tetapi jika Martin dan Miller berada di depan, saya akan menyesuaikan. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.